Ketua KPK hari ini adalah ketua titipan Jokowi, yang artinya tidak sah secara hukum. Kami dari Partai Rakyat Oposisi hari ini hadir di depan gedung KPK dengan membawa isu KPK harus berani menegakkan hukum secara adil, yang mana jangan sampai ada ketimpangan-ketimpangan hukum karena ada kepentingan partai, kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Hari ini KPK tidak berfungsi dengan baik. Ketua KPK hari ini adalah ketua titipan Jokowi, yang artinya tidak sah secara hukum. Seharusnya Prabowo mempunyai wewenang untuk menghadirkan ketua KPK yang baru. Dan hari ini ada isu besar, yaitu ditangkapnya dijadikan tersangka salah satu sekjen partai besar. Artinya ada tindakan lompatan hukum, yang dimana tersangka utamanya Harun Masiku belum ditangkap, tapi sudah KPK menetapkan tersangka yang lain. Saya melihat KPK hari ini mempunyai kepentingan pribadi, kepentingan oligarki, kepentingan orang-orang yang berkuasa dan ingin berkuasa. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan KPK karena tidak sesuai dengan undang-undang. Dan pada hari ini kami sebagai rakyat Indonesia meminta pertanggungjawaban Prabowo Subianto, yang mana hari ini saya membawa buku Paradoks Indonesia, Pandangan Strategis Prabowo Subianto. Dalam buku ini tertulis begitu indah hayalan Pak Prabowo tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ternyata setelah Prabowo dilantik, tidak ada satupun janji Prabowo yang dituliskan di buku ini. Oleh karena itu, saya menilai Prabowo adalah presiden yang munafik, tidak layak menjadi presiden di Indonesia. Karena apa yang diucapkan Prabowo, apa yang dituliskan Prabowo, tidak ada satupun yang terjadi. Kepada Pak Prabowo Subianto, kami rakyat Indonesia ingin memiliki presiden yang dapat mensejahterakan kepentingan rakyat, yang dapat menjalankan penegakan hukum yang benar. Pak Prabowo Subianto, selain untuk penegakan hukum, saya berbicara tentang PPN 12%, yang artinya sebelum Januari Prabowo mempunyai kekuasaan untuk menolak PPN 12% untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat-rakyat menengah, untuk kepentingan rakyat miskin di Indonesia. Dan selanjutnya, Pak Prabowo, di dalam buku ini Pak Prabowo menuliskan bahwa Prabowo berjanji untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi artinya pemikiran oposisi, pemikiran orang yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tidak didengar oleh Prabowo. Oleh karena itu, saya menyatakan Prabowo adalah presiden yang gagal sebelum pada waktunya. Kembali lagi kepada Ketua KPK. Ketua KPK, Anda tidak layak ada di gedung ini. Sadarlah, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang menambah negara ini dalam kesulitan, dalam kekacauan politik. Pak Kapolri, Pak Sigit,
Kalau Anda tidak mampu menegakkan keadilan di negara ini dengan baik, saya meminta Pak Prabowo segera mencopot Kapolri, ganti yang lebih layak, ganti yang lebih tegas, ganti yang bisa mengayomi. Karena apa? Karena kasihan sekali anak-anak kita, adik-adik kita, polisi-polisi yang baru, yang ingin mengabdi kepada negara, ketika pemimpinnya mempunyai kepentingan politik, kepentingan pribadi, mereka harus diikutsertakan dengan rasa yang bertentangan dengan hati. Pak Listio Sigit, saya titipkan, belum lama saya ke Mabes Polri, ke Bareskrim untuk memberikan pernyataan kepada Kapolri mengenai ijazah palsu Jokowi yang sampai hari ini masih belum ada tanggapan dari kepolisian. Artinya apa? Artinya Pak Kapolri tidak bertindak dengan tegas dan adil. Permasalahan besar hari ini adalah permasalahan yang berawal dari Jokowi. Berangkatnya Jokowi menjadi presiden dikarenakan ada susupan ijazah palsu Jokowi yang sampai hari ini kami memperjuangkan hampir 3 tahun. Masih tidak ada satupun yang berani membongkar ijazah palsu Jokowi, baik kepolisian, DPR maupun istana. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hari ini, meminta kepada Pak Prabowo menangani kasus ijazah palsu Jokowi. Pak Prabowo jangan berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi adalah masa lalu. Jokowi akan tenggelam. Jangan sampai Prabowo ikut tenggelam. Prabowo harus ingat, tahun 98 kami berjuang melawan Orde Baru. Prabowo ada di dalamnya. Artinya jangan sampai Prabowo seperti Orde Baru, seperti Soeharto dijatuhkan oleh rakyat karena tidak mampu menangani kasus-kasus besar. Saya orang yang menghormati Prabowo Subianto. Kami bicara seperti ini karena kami cinta kepada Prabowo Subianto. Saya terakhir ketemu Prabowo adalah di rumah almarhum Rizal Ramli. Saya melihat Prabowo orang baik. Pada dasarnya Prabowo orang baik. Saya yakin Prabowo mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Di tempat ini juga kami mengundang Prabowo Subianto pada hari Kamis tanggal 2 untuk datang di kediaman Rizal Ramli, 1 tahun almarhum Rizal Ramli, untuk mengingatkan Prabowo bahwa cita-cita besar bangsa ini, cita-cita besar Prabowo dan Rizal Ramli adalah sama, mensejahterakan rakyat Indonesia, membuat Indonesia lebih baik. Jangan sampai hari ini Prabowo masih di bawah Jokowi. Prabowo adalah seorang jenderal Kopsus, lulusan Akademi Militer. Jokowi sampai hari ini tidak ada kepastian hukum, kepastian pendidikan di mana Jokowi sekolah, di mana Jokowi lulus kuliah. Jangan sampai hal-hal seperti ini Prabowo dilihat oleh rakyat. Prabowo adalah bonekanya Jokowi. Perubahan hari ini tidak akan tercapai. Indonesia emas tidak akan tercapai apabila negara ini tidak mampu menaikkan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Omong kosong Prabowo, omong kosong siapapun bicara soal ekonomi, soal Indonesia emas. Ketika negara ini berhutang banyak, ketika PPN dinaikkan 12%, ketika rakyat kelaparan, ketika pengangguran banyak, ketika banyak pertikaian politik, omong kosong Indonesia akan maju. Kita bicara negara ini bukan bicara 1 tahun,
2 tahun. Kita bicara negara ini 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Jangan tinggalkan hal-hal buruk di negara ini. Banyak generasi-generasi yang akan hidup di negara ini, yang akan minum air dari tanah Indonesia, yang akan menghirup udara Indonesia. Saya mengingatkan siapapun pemimpin negara ini, aparatur negara, TNI Polri, bermainlah dengan hati kalian. Ketika kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah kesalahan. Jangan sampai jabatan mengalihkan rasa kemanusiaan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Prabowo, tolong, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang hebat, butuh pemimpin yang berani. Di negara ini, Indonesia, orang pinter banyak sekali, orang bisa ngomong banyak sekali, orang bisa ngibul pun banyak. Tapi Indonesia tidak punya orang yang berani. Pemimpin adalah kepedulian terhadap rakyat, keberpihakan terhadap rakyat. Itu yang selalu dibicarakan Prabowo. Hari ini saya menuntut Prabowo untuk rasa pedulinya kepada kepentingan rakyat. Banyak hal untuk menangani masalah ini, banyak jalan. Jangan dengan menaikkan PPN 12%, yang artinya kesengsaraan rakyat akan bertambah, kemiskinan akan bertambah. Apa yang diharapkan pemimpin Indonesia Mas kira tidak akan terbukti. Sebagian jalan yang akan saya sampaikan hari ini adalah Prabowo harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Prabowo harus berpihak, peduli terhadap rakyat. Tolak PPN 12%. Negosiasi hutang-hutang dengan bunga besar. Tangkap dan adili koruptor. Sita harta-hartanya untuk kepentingan rakyat. Pak Prabowo harus berani nasionalisme tambang yang hari ini banyak dikuasai asing dan oligarki Indonesia yang busuk. Pak Prabowo periksa Bahlil, periksa pemain-pemain tambang, periksa pajak-pajaknya, tangkap, adili. Kita negara kaya, kita negara besar, kita punya emas, kita punya minyak, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya hutan. Tapi kenapa hari ini rakyat Indonesia masih dalam kesulitan? Dulu Soeharto 32 tahun dapat bertahan dengan dolar 2.500, dengan bensin 1.500. Karena apa? Karena dulu Indonesia sumber daya alam masih dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Hari ini semua sumber daya alam kita sudah dikuasai asing, sudah dikuasai oligarki busuk. Maka dari itu, Pak Prabowo, saya himbau Pak Prabowo, kembalikan sumber daya alam kita ke negara, kelola untuk kepentingan rakyat, sehingga 100 tahun ke depan, bahkan 1000 tahun ke depan, kita tidak akan kesulitan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.